Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Dimas di sini dan kali ini gue akan ngebahas tentang satu buah smartphone yang menurut gue handphone ini sangat-sangat layak dipakai di tahun 2020. Ini adalah Samsung Galaxy S9 Plus. Kenapa? Gue bisa bilang handphone ini adalah merupakan handphone terbaik di tahun 2020. Kalau misalnya kita kembali ke masanya di tahun 2012, handphone ini merupakan handphone flagshipnya Samsung yang dikeluarin pada bulan Februari di tahun 2018. Untuk varian 6 GB dan internal storage 64 GB, handphone ini dibanderol dengan harga 12.999.000 atau bisa kita bulatkan menjadi 13 juta, di mana handphone dengan harga 13 juta saat itu sekarang harganya sudah di 4 jutaan aja. Ya, gue beli handphone ini seharga 4.500.000 rupiah. Ya, walaupun memang kondisinya kalau menurut gue ya namanya handphone second, ada beberapa lecet di sana sini, wajar karena memang ini handphone second. Terus kemudian yang pertama kita akan ngebahas masalah desainnya dulu ya. Jadi handphone ini tuh desainnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Untuk ukuran layarnya dia 6,2 inci beresolusi 2K ya, resolusinya 2K. Kemudian untuk panelnya itu panel yang dipakai biasa seperti yang sebelum-sebelumnya, Samsung menggunakan panel Super AMOLED, yang mana Super AMOLED itu dipakai dan dilihat mata itu sangat-sangat manjain mata banget. Terus kemudian ya kita coba tur untuk bodinya dulu. Di posisi sebelah kanan handphone, di sini ada tombol volume untuk handphonenya. Ya, di sini ada tombol volume. Kemudian di sebelah kiri handphone di sini ada tombol dedicated untuk Bixby. Kemudian di atasnya di sini ada tombol untuk volume up dan volume down. Kita ke bagian bawah, di bagian bawah ya, yang unik adalah handphone ini masih menggunakan jack audio 3,5 mm, di mana untuk handphone flagship yang ada saat ini jack ini sangat-sangat langka. Ya, teman-teman bisa lihat dari Samsung, bahkan untuk Samsung pun dari segi flagshipnya yang sekarang sudah menghilangkan jack audio. Kemudian untuk konektivitas charger, handphone ini menggunakan USB Type-C. USB Type-C-nya di sini juga yang sudah 3.0, di mana untuk kecepatan ngecas untuk handphone ini dia di 15 watt. Dia jadi mendukung adaptive fast charging. Di sebelahnya lagi kita bisa lihat di sini ada lubang mikrofon dan di sebelahnya ada lubang untuk speaker. Dan yang amazing adalah handphone ini dia sudah mendukung dual speaker. Jadi speakernya selain ada di bawah sini, yang bagian atas di sini dia juga bisa jadi speaker yang suaranya stereo. Oke, kemudian kita bahas untuk segi kameranya dulu. Handphone ini dia yang gue keren adalah handphone ini kameranya luar biasa. Kenapa gue bisa bilang luar biasa? Jadi handphone ini mendukung dual aperture, di mana handphone yang lain untuk teknologi kayak gini tuh belum ada. Apa sih dual aperture? Jadi di handphone ini tuh aperture-nya itu bisa support dua aperture, di mana yang satu aperture-nya f1.5 sampai dengan f2.2 kalau nggak salah. 2.0 kalau nggak salah. Kita coba lihat dulu ya di kameranya. Kita masuk ke mode Pro harusnya. Mode Pro. Ya, di sini kita bisa lihat. Nah, nih kita aperture-nya bisa rubah. Ya, dari dari f1.5 ke f2.0, sorry maaf bukan 2.2. Jadi handphone ini dia bisa pakai dua aperture ya. Jadi kalau misalnya kondisi cahayanya itu gelap, handphone ini otomatis masuk ke aperture yang 1.5. Apabila kondisinya terang, handphone ini masuk ke aperture yang 2.0. Apa sih keuntungannya? Kalau misalnya pakai aperture yang 1.5, otomatis bukaannya akan lebih besar, otomatis berarti cahayanya yang masuk ke dalam kamera akan jadi lebih banyak. Yang itu artinya bisa menghasilkan gambar yang luar biasa terang dalam kondisi gelap. Terus kalau misalnya handphone ini bisa mendeteksi cahaya yang cukup, dia akan menggunakan aperture 2.0 yang artinya detail dari gambar yang dia ambil itu akan sangat-sangat jelas ya. Terus kemudian handphone ini dia juga sudah mendukung teknologi
teknologi wireless charging. Jadi di bagian belakang handphone ini dia ada modul yang support untuk wireless charging. Kemudian untuk handphone ini dia juga sudah mendukung dua kamera, yang tadi dual aperture. Nah ini dua kamera, artinya satu handphone ini dia mendukung untuk telefoto yang menghasilkan foto bokeh yang lebih dramatis daripada handphone biasanya. Kemudian, nah ini nih yang nggak ada di flagshipnya Samsung saat ini. Ini adalah sensor untuk pengukuran detak jantung. Jujur, teman-teman kalau misalnya mau lihat handphone flagshipnya Samsung saat ini, mulai dari Note 10 yang kemarin baru launching, itu sensor ini sudah dihilangkan. Ya kecuali pakai yang S10 Plus. Nah, tapi untuk yang di S20 sensor ini sudah nggak ada. Nah, ini ada di Samsung Galaxy S9 Plus. Terus kemudian ya handphone ini masih menggunakan fingerprint konvensional di bagian belakang. Ya, dia nggak pakai fingerprint yang udah under display. Tapi keuntungannya adalah kalau misalnya teman-teman pakai handphone dengan fingerprint di dalam layar yang masih menggunakan optical, itu kecepatannya nggak bisa secepat handphone dengan fingerprint konvensional biasa. Kayak contohnya ini kita akan pakai, ini kondisinya layar mati, kita langsung buka, layarnya kebuka dengan cepet banget. Terus untuk kamera selfie-nya juga handphone ini bisa gue bilang kamera selfie-nya lumayan bagus banget. Kenapa? Karena dia didukung dengan resolusi untuk kameranya. Sebentar gue lihat contekan dulu. Di sini kamera depannya itu dia 12 megapiksel f2.4 ya. Jadi dia bisa mengcapture untuk maaf, bukan di 12 megapiksel, melainkan di 8 megapiksel f1.7. Maaf, di 8 megapiksel f1.7. Untuk kamera selfie-nya menurut gue sangat bisa diadu di tahun 2020 ini. Sebenarnya sih kenapa gue bisa bilang ini handphone yang sangat-sangat handphone terbaik tahun 2020, karena yaitu dari segi harga. Handphone ini dengan harga 4,5 juta, teman-teman bisa ngedapetin flagshipnya Samsung di tahun 2018. Dan di tahun 2018 ini handphone ini masih diberikan update sampai dengan Android 10. Software information ya, ini sudah menggunakan One UI 2 dan sudah Androidnya versi Android 10. Jadi secara software handphone ini pun juga belum ketinggalan. Ya, oke, emang kalau misal kita lihat di sini bezel handphone ini masih lumayan tebal, ya, bezel atas bawahnya, dagu dan jidatnya itu tebal banget. Tapi kalau menurut gue masih sangat-sangat layak lah dipakai di tahun ini, gitu. Toh handphone yang ada saat ini pun juga mengusung layar yang sama, tapi resolusinya nggak ada yang bisa sampai 2K. Kalau misalnya teman-teman keluarin uang sampai 4,5 juta, kalian jarang-jarang bisa dapetin handphone dengan resolusi 2K, layar Super AMOLED, ya kan? Terus kemudian oke lah, ada beberapa handphone dengan harga 3 jutaan yang udah bisa pakai refresh rate 90 Hz. Handphone ini masih mendukung 60 Hz. Tapi menurut gue secara kasat mata, secara normal orang awam pakai itu nggak akan ngerasa jauh bedanya gitu. Ya itulah intinya gitu. Nah, terus nanti gue akan kasih beberapa sampel foto dan video untuk handphone ini. Jadi menurut gue sangat mendukung sekali kalau misalnya teman-teman itu pakai handphone S9 Plus ini di tahun 2020. Karena dengan harga yang sangat-sangat miring, 4 juta sekian, 4 jutaan, teman-teman bisa ngedapetin handphone flagship yang harganya belasan juta pada masanya. Kenapa sih gue nggak ngambil handphone yang sebelumnya kayak S8, S8 Plus, S7, S7 Edge? Kenapa gue nggak ngambil itu? Karena untuk dipakai di tahun ini, itu softwarenya menurut gue sudah nggak terlalu, udah lumayan ketinggalan zaman. Kalau S9 Plus ini yang tadi gue bilang softwarenya dia sudah bisa dapetin Android 10. Kalau di S8 itu mentok di Pie, terus di S7 itu mentok di Oreo. Ini sudah masih mendukung software Android 10. Oke. Jadi segitu aja video dari gue, dan kalau misalnya teman-teman suka sama video gue, tolong di like video gue dan
di subscribe channel gue, dan kalau misalnya emang gak suka di dislike aja, dan tolong disebarin ke teman-teman yang lain bahwasannya gue ada video mengenai pembahasan handphone terbaik di tahun 2020. Lupain handphone S20, lupain S10, lupain iPhone 11, iPhone 11 Pro Max dan lain-lain. Pakai si S9 Plus ini aja. Harganya murah, terjangkau, tapi kalian bisa dapetin fitur yang luar biasa canggih. Segitu aja, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.